tentang persiapan amaliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ala wa inna lam arakal jannah nama talibuha walakan nari nama haribuha. Bahwa ingatlah, Nabi bersabda dalam khutbahnya, tidaklah aku melihat orang-orang yang ingin menjauhi pada siksaannya Allah, kemudian dia bermanas-manasan atau dia tidak semangat dalam ingin menghindarinya. Kemudian Nabi juga tidak melihat kepada orang-orang yang ingin masuk ke dalam surga, kemudian dia juga bermalas-malasan. Jadi ada motivasi, ada semangat, dan selalu berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Bahkan di khutbah sebelumnya disebutkan, beramalah, bersemangatlah dalam mencari surga, seperti halnya pada saat kita dalam kondisi yang susah. Jadi meskipun kita dalam kondisi yang senang, yang baik-baik saja, nah, itu semangat beribadahnya seperti halnya dalam kondisi kita sewaktu saat susah kita, sewaktu kita sakit. Ala wa innahu malam yanfa'ul haqqu yadruhul batil wa malam yastaqim bihil huda yajurruhu bihil dhulal ila roda. Bahwa ingatlah, sesungguhnya seseorang yang kebenaran, sebuah petunjuk, tidak mampu untuk menunjukkan atau membawa dia kepada hidayah, atau seseorang yang tidak memberikan manfaat petunjuknya terhadap dirinya, maka dia akan terseret oleh sebuah kebatilan. Kalau seseorang tidak bisa menerima sebuah kebenaran, kalau sekarang ya agama Islam atau dengan Al-Quran dan hadisnya, kok seseorang tidak mampu untuk menerimanya, tidak memberikan manfaat, ada ilmunya, ada ulamanya, tapi kebenaran ini tidak memberikan apa-apa untuknya, terus gak pakaiannya, tidak memberikan manfaat, maka dia akan terseret, dia akan terbawa, akan terkena dampak dari ketidakmanfaatan yang lain. Lalu sebuah kebenaran saja tidak memberikan manfaat, lalu bagaimana dia tidak terseret kepada hal-hal yang batal? Ilmu, petunjuk itu tidak ada manfaatnya buat dia, sehingga yang menarik apa ya? Kebatilan itu, kebatilan yang bisa memberikan dia kesesatan, pada kesesatan. Kemudian wa malam yastaqimil huda yajurruhu bihi dhulal. Orang-orang yang juga tidak bisa tetap dalam sebuah petunjuk, orang-orang yang tidak bisa menetapi petunjuk hidayahnya, maka dia akan terseret kepada kesesatan. Diajak untuk ibadah tidak mau, ya pada akhirnya ya sesat itu, mau kemana lagi? Diajak untuk menetapi amaliyah tidak bisa, ya pada akhirnya ya kesesatan itu yang akan dia dapatkan. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, ketika seseorang juga tidak bisa menetapi petunjuknya, maka yang akan menarik dia adalah kerusakan. Wis nggak enek, tidak ada dasar daripada dia beribadah kepada Allah, dia tidak bisa menetapi petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya ditarik kesesatan dan rusak, ibadahnya tidak ada petunjuknya. Berikutnya dilanjutkan bahwa Nabi berkhutbah, dalam khutbahnya, ala wa innakum qad umirtum bitukni wa dhuliltum ila zadi wa in akhafa ma akhafa alaikumul hawa ittabi'ul hawa. Para kaum muslimin muslimah yang kami hormati, ingatlah, sesungguhnya Nabi telah mengingatkan bahwa pada akhirnya kita akan bepergian jauh. Pada akhirnya kita akan diajak, ditunjukkan untuk menuju ke tempat yang sangat jauh sekali. Ya toh. Ialah persiapan menuju ke akhirat. Kita di dunia itu hanya sebentar, atau sebatas usia saja. Setelah itu kita akan diajak untuk menuju ke tempat yang sangat jauh, yang saat ini belum kita lihat.
ialah menuju ke akhirat itu. Maka Nabi berpesan, atau Allah sendiri sudah menunjukkan petunjuknya dalam wahyu Al-Quran dan Al-Hadis, di mana kita harus membawa bekal ketakwaan, atau dari amaliyah kita, kemudian kita beramaliyah yang baik, yang banyak, lantas kita mempunyai bekal untuk menghadap kepada Allah. Karena apa? Selama hidup di dunia, yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah seseorang hamba, umatnya mengikuti terhadap hawa nafsunya, mengikuti terhadap keinginan jeleknya, di mana sejelek-jeleknya keinginan ya hawa nafsu itu. Dan Nabi juga khawatir bahwa umatnya itu tulul amal, angan-angannya kedauan, angan-angannya terlalu jauh melenceng dari pesan-pesan dari Rasulullah. Ialah kalau pada umumnya banyak yang mengatakan hidup kaya raya, foya-foya, atau bahagia di dunia, mati masuk surga. Sementara dia tidak beramal, atau dia tidak beribadah. Jangan sampai punya angan-angan demikian. Maka hawa nafsu ini ya sulit untuk dikendalikan, karena setiap hawa nafsu mengarahkan pada sebuah kejelekan. Hanya beberapa orang atau bahkan dari kalangan para nabi yang bisa terselamatkan dari sebuah hawa nafsu. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau ya walaupun digoda oleh istrinya seorang patih, yaitu istri dari seorang patih kerajaan, tapi tidak terpengaruh. Beliau diajak untuk berhubungan badan di mana di rumahnya itu tidak ada orang lagi, tapi tidak terpengaruh oleh sebuah rayuan, karena Allah menjaga hawa nafsunya. Nah, kalau sudah hawa nafsu itu panjang urusannya. Nah, bahkan hanya beberapa orang yang betul-betul dijaga oleh Allah, seperti Nabi Yusuf ketika beliau sudah berada di atas perempuan, di atas wanita itu yang menggodanya. Nah, ternyata Allah menjaganya dengan memunculkan sebuah ayat yang menghilangkan nafsunya, kemudian menggedok hatinya, memukul dadanya. Kemudian ada wajah dari ayahnya Nabi Yakub yang muncul di dinding, sehingga hawa nafsunya hilang melalui jari jemarinya, dalam sebuah riwayat begitu. Maka kita hambanya Allah, kemudian umatnya Nabi, kalau mengikuti hawa nafsu dengan kondisi begitu, waduh, sulit sekali. Maka khawatirnya Nabi terhadap umatnya untuk mengikuti hawa nafsu ini sangat-sangat ditakutkan. Jagalah agar tidak mengikuti hawa nafsu yang buruk. Kemudian watazawwadu minad dunya ma tukhrizuna anfusakum bihi wada. Bahwa dalam khutbahnya Nabi mengingatkan berbekalan dari dunia apa-apa yang Allah telah